Renaissance merupakan salah satu periode paling penting dalam sejarah Eropa. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kelahiran kembali. Istilah tersebut merujuk terutama pada munculnya kembali ketertarikan yang sangat kuat terhadap warisan kebudayaan Yunani dan Romawi klasik, khususnya dalam bidang seni, sastra, filsafat, pendidikan, arsitektur, dan pemikiran manusia. Namun, Renaissance tidak dapat dipahami hanya sebagai kisah tentang manusia yang meninggalkan agama lalu memasuki zaman ilmu pengetahuan. Gambaran semacam itu terlalu sederhana dan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan sejarah. Renaissance justru berlangsung dalam sebuah masyarakat yang sebagian besar masih sangat dipengaruhi oleh agama Kristen, khususnya gereja Katolik. Kota-kota seperti Florence, Roma, Milan, dan sejumlah pusat kebudayaan Eropa berkembang dalam lingkungan yang memiliki hubungan sangat erat dengan gereja. Gereja Katolik bukan sekadar institusi keagamaan yang berada di luar perkembangan Renaissance. Dalam banyak hal, gereja menjadi salah satu patron terbesar seni, arsitektur, pendidikan, musik, filsafat, dan ilmu pengetahuan pada masa tersebut. Para paus, kardinal, uskup, biara, tarekat religius, dan komunitas Katolik memberikan perlindungan serta dukungan finansial kepada banyak seniman dan intelektual. Pada saat yang sama, hubungan antara Renaissance dan gereja Katolik juga tidak selalu harmonis. Periode ini memperlihatkan ketegangan antara ideal kekristenan dengan ambisi politik, kekayaan, nepotisme, korupsi, dan gaya hidup oknum elit gereja. Dari ketegangan inilah muncul berbagai kritik yang pada akhirnya ikut menciptakan suasana intelektual dan keagamaan yang berkontribusi terhadap reformasi Protestan pada abad ke-16. Dengan demikian, hubungan Renaissance dengan Katolik merupakan hubungan yang kompleks. Ada kerjasama, patronase, inspirasi, konflik, kritik, pembaruan, dan transformasi. Gereja menjadi pelindung kebudayaan Renaissance sekaligus salah satu institusi yang paling banyak dikritik oleh semangat pembaruan zaman tersebut. Untuk memahami hubungan itu secara lebih adil, kita perlu melihat Renaissance bukan sebagai satu peristiwa tunggal, melainkan sebagai proses panjang yang berlangsung selama beberapa abad. Renaissance biasanya ditempatkan antara abad ke-14 hingga abad ke-16, meskipun batas waktunya tidak dapat ditentukan secara mutlak. Pada periode ini, terjadi perubahan besar dalam cara manusia memandang dunia. Masyarakat Eropa mulai memberikan perhatian yang semakin besar kepada manusia, alam, sejarah, bahasa, seni, dan warisan intelektual dunia klasik. Namun, kelahiran kembali yang dimaksud bukan berarti masyarakat Eropa tiba-tiba menemukan kembali kebudayaan yang sebelumnya benar-benar hilang. Tradisi Yunani dan Romawi sebenarnya tetap hidup sepanjang abad pertengahan. Banyak karya filsafat klasik dipelajari oleh para ilmuwan Kristen, khususnya membahas lebih jauh pemikiran tokoh seperti Aristoteles dan Plato. Yang berubah pada masa Renaissance adalah intensitas dan bentuk pendekatan terhadap warisan klasik tersebut. Para humanis Renaissance berusaha menemukan, mengumpulkan, membandingkan, dan menerjemahkan manuskrip-manuskrip kuno. Mereka ingin mempelajari bahasa Latin dan Yunani dengan lebih mendalam serta memahami teks-teks klasik dalam konteks sejarahnya. Lalu, mengapa Renaissance dimulai di Italia? Italia memiliki kondisi yang sangat mendukung perkembangan Renaissance. Berbeda dengan banyak wilayah Eropa lainnya, Italia terdiri atas berbagai kota dan negara kecil yang memiliki kekayaan ekonomi serta tradisi politik masing-masing. Florence, Milan, Genoa, dan negara kepausan saat itu memiliki hubungan perdagangan yang luas. Florence menjadi salah satu pusat terpenting karena perkembangan perdagangan, perbankan, dan keluarga-keluarga kaya yang bersedia menjadi patron seni dan kebudayaan. Dukungan mereka terhadap seniman, filsuf, arsitek, dan sarjana membantu menjadikan Florence sebagai pusat kebudayaan Eropa. Roma memiliki karakter yang berbeda. Kota ini merupakan pusat gereja Katolik dan menjadi tempat tinggal para paus dari waktu ke waktu. Ketika para paus mulai melakukan proyek pembangunan besar-besaran, Roma berkembang menjadi salah satu pusat seni terbesar di Eropa. Dengan demikian, perkembangan Renaissance Italia tidak dapat dipisahkan dari jaringan ekonomi, politik, dan keagamaan yang ada di dalam masyarakat Kristen. Untuk memahami Renaissance, kita perlu memahami dunia yang mendahuluinya. Abad pertengahan sering digambarkan secara negatif sebagai zaman kegelapan. Gambaran ini sebenarnya terlalu menyederhanakan sejarah. Memang terdapat peperangan, wabah penyakit, konflik politik, dan keterbatasan teknologi. Namun, abad pertengahan juga melahirkan universitas, perkembangan hukum, arsitektur gotik, filsafat skolastik, sistem pendidikan, karya sastra, dan berbagai bentuk perkembangan intelektual. Gereja memiliki peranan besar dalam kehidupan masyarakat Eropa. Seperti yang sudah kita ungkapkan di konten sebelumnya, biara-biara menjadi tempat penting untuk menyimpan dan menyalin manuskrip. Para biarawan dan sarjana Kristen mempelajari kitab suci sekaligus karya-karya filsafat dan sastra klasik.
Salah satu tokoh penting dalam tradisi intelektual tersebut adalah Thomas Aquinas. Ia berusaha mempertemukan filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen. Tradisi semacam ini sangat penting bagi munculnya Renaissance karena Renaissance tidak lahir dari ruang kosong. Banyak unsur intelektual yang kemudian berkembang pada masa Renaissance telah dipersiapkan oleh dunia pendidikan dan filsafat abad pertengahan. Universitas di Paris, Bologna, Oxford, Cambridge, Padua, dan berbagai kota lainnya telah menjadi pusat pembelajaran sebelum Renaissance berkembang. Karena itu, hubungan antara abad pertengahan dan Renaissance sebaiknya dipahami sebagai kesinambungan sekaligus sebagai sebuah perubahan. Pada masa Renaissance, pendidikan terus berkembang melalui universitas, biara, dan lembaga pendidikan lainnya. Para sarjana mempelajari teologi, filsafat, hukum, kedokteran, bahasa, dan seni liberal. Tradisi skolastik masih memiliki pengaruh yang kuat. Namun, para humanis mulai menambahkan perhatian lebih besar terhadap bahasa klasik, sejarah, retorika, dan sastra. Hal ini menghasilkan perubahan dalam kurikulum. Pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada debat teologis, tetapi juga pada pembentukan manusia yang memiliki kemampuan bahasa, moral, sejarah, dan budaya. Gereja menjadi salah satu institusi yang menyediakan ruang bagi perkembangan tersebut. Salah satu kesalahpahaman paling umum adalah anggapan bahwa Gereja Katolik selalu menjadi musuh ilmu pengetahuan selama Renaissance. Sejarah sebenarnya lebih kompleks. Banyak ilmuwan dan sarjana pada masa tersebut hidup dalam lingkungan Kristen. Universitas yang memiliki akar dalam tradisi gereja menjadi tempat berkembangnya berbagai disiplin ilmu. Para rohaniwan juga terlibat dalam astronomi, matematika, filsafat alam, dan pendidikan. Namun, terdapat pula konflik. Contoh paling terkenal adalah Galileo Galilei. Galileo hidup pada masa setelah Renaissance awal, ketika revolusi ilmiah sedang berkembang. Ia mendukung model heliosentris yang menempatkan matahari, bukan bumi, sebagai pusat sistem planet. Konflik dengan otoritas gereja muncul karena berbagai faktor, termasuk persoalan interpretasi kitab suci, politik intelektual, hubungan personal, dan status teori heliosentris pada masa itu. Kasus Galileo kemudian menjadi simbol hubungan rumit antara agama dan ilmu pengetahuan. Pelajaran pentingnya adalah bahwa sejarah tidak sebaiknya direduksi menjadi ilmu pengetahuan melawan agama. Hubungan keduanya jauh lebih kompleks daripada itu. Yang perlu kita pahami, Gereja Katolik merupakan salah satu institusi terbesar di Eropa pada masa Renaissance. Pengaruhnya tidak terbatas pada kehidupan spiritual. Gereja juga memiliki pengaruh dalam pendidikan, seni, arsitektur, politik, diplomasi, hukum, dan kehidupan sosial. Paus memiliki wilayah kekuasaan politik yang dikenal sebagai negara kepausan. Roma menjadi pusat keagamaan sekaligus politik. Kondisi ini membuat hubungan antara gereja dan kebudayaan Renaissance menjadi sangat erat. Ketika seorang paus memerintahkan pembangunan gereja, kapel, istana, atau monumen, proyek tersebut membutuhkan arsitek, pematung, pelukis, pekerja, dan berbagai ahli lainnya. Dengan demikian, patronase gereja menciptakan ekosistem ekonomi dan kebudayaan yang sangat besar. Gereja membutuhkan seni untuk liturgi dan pendidikan iman. Pada saat yang sama, para seniman membutuhkan patron yang mampu membiayai proyek mereka. Hubungan tersebut menghasilkan karya-karya monumental yang hingga sekarang dianggap sebagai mahakarya sejarah seni dunia. Lalu, salah satu ciri utama Renaissance adalah berkembangnya humanisme. Humanisme Renaissance menempatkan studi tentang manusia, bahasa, sejarah, sastra, retorika, dan moral sebagai bagian penting pendidikan. Para humanis mempelajari apa yang disebut studia humanitatis, yang mencakup tata bahasa, retorika, puisi, sejarah, dan filsafat moral. Namun, humanisme Renaissance tidak selalu berarti ateisme atau penolakan terhadap agama. Banyak humanis justru merupakan orang Kristen yang ingin memperbaiki kehidupan beragama melalui pendidikan dan kembali kepada sumber-sumber awal kekristenan. Salah satu contoh paling terkenal adalah Erasmus dari Rotterdam. Erasmus merupakan tokoh humanisme Kristen yang menginginkan pembaruan kehidupan gereja melalui pendidikan, moralitas, dan studi kritis terhadap teks-teks Kristen. Ia menekankan pentingnya kembali kepada sumber-sumber awal dan menempatkan kehidupan moral sebagai bagian penting dari kekristenan. Dengan demikian, perlu dibedakan antara humanisme Renaissance dan sekularisme modern. Humanisme Renaissance dapat bersifat Kristen. Gagasan bahwa manusia memiliki martabat, kemampuan berpikir, dan tanggung jawab moral tidak otomatis bertentangan dengan iman Katolik. Bahkan, gagasan tentang martabat manusia memiliki akar kuat dalam tradisi Kristen mengenai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hubungan antara Renaissance dan Gereja Katolik paling mudah terlihat melalui seni. Pada masa Renaissance, seni berkembang secara luar biasa. Pelukis dan pematung mulai menggunakan teknik perspektif, anatomi, proporsi, cahaya, ekspresi wajah, serta komposisi yang semakin realistis.
Namun, sebagian besar tema seni tetap bersifat religius. Yesus Kristus, Maria, orang-orang kudus, kisah perjanjian lama, dan berbagai adegan kitab suci menjadi tema utama. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan artistik Renaissance tidak otomatis menghapus agama dari kebudayaan. Sebaliknya, agama menjadi salah satu sumber utama inspirasi seni. Tidak afdol rasanya bicara tentang Renaissance tanpa bicara tentang arsitektur. Arsitektur Renaissance mengembangkan prinsip-prinsip klasik seperti kolom, kubah, simetri, proporsi, dan bentuk geometris. Arsitek seperti Filippo Brunelleschi memainkan peranan penting dalam perkembangan tersebut. Kubah Katedral Florence menjadi salah satu pencapaian arsitektur paling terkenal. Arsitektur ini menunjukkan bahwa warisan pagan Yunani Romawi tidak selalu dianggap bertentangan dengan kekristenan. Bentuk klasik dapat digunakan untuk membangun gereja Kristen. Hal ini merupakan contoh bagaimana budaya klasik diintegrasikan ke dalam kebudayaan Katolik. Leonardo da Vinci merupakan salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Renaissance. Ia dikenal sebagai pelukis, ilmuwan, insinyur, anatomis, dan pengamat alam. Karyanya memperlihatkan semangat Renaissance untuk memahami manusia dan alam melalui observasi. Namun, Leonardo juga bekerja dalam lingkungan yang sangat religius. Salah satu karya terkenalnya adalah The Last Supper yang menggambarkan Yesus bersama para muridnya. Karya tersebut bukan sekadar eksperimen artistik, ia merupakan bagian dari tradisi seni Kristen yang telah berlangsung selama berabad-abad. Leonardo menunjukkan bagaimana seorang seniman Renaissance dapat menggabungkan teknik artistik yang inovatif dengan tema keagamaan. Disinilah terlihat salah satu karakter penting Renaissance, yaitu inovasi tidak selalu berarti penolakan terhadap tradisi. Jika Leonardo memperlihatkan hubungan antara seni, ilmu pengetahuan, dan agama, Michelangelo memperlihatkan hubungan antara seni monumental dan gereja secara lebih jelas. Michelangelo Buonarroti merupakan salah satu seniman terbesar dalam sejarah. Ia bekerja untuk berbagai patron, termasuk para paus. Karya-karyanya di lingkungan Vatikan menjadi simbol hubungan erat antara Renaissance dan gereja Katolik. Salah satu karya paling terkenal adalah lukisan langit-langit di Kapel Sistina. Adegan penciptaan Adam menjadi salah satu gambar paling terkenal dalam sejarah seni barat. Di dalamnya tubuh manusia digambarkan dengan kekuatan dan keindahan yang luar biasa. Hal tersebut mencerminkan minat Renaissance terhadap anatomi dan proporsi tubuh manusia. Namun, tema yang digambarkan tetap sangat teologis, yaitu hubungan antara Allah dan manusia. Michelangelo juga menciptakan Pieta, patung Maria yang memangku tubuh Kristus setelah penyaliban. Karya tersebut menunjukkan bagaimana estetika Renaissance digunakan untuk mengungkapkan misteri iman Kristen. Raphael merupakan tokoh besar lainnya. Ia dikenal karena keanggunan komposisi, keseimbangan, warna, dan kemampuannya menggambarkan tokoh manusia. Raphael juga bekerja untuk kepausan. Salah satu karya terkenalnya adalah The School of Athens. Menariknya, lukisan tersebut menggambarkan para filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Lukisan ini sering dianggap sebagai simbol penghargaan Renaissance terhadap akal dan filsafat klasik. Namun, The School of Athens berada di kompleks kepausan. Di tempat yang sama, terdapat karya yang berhubungan langsung dengan iman Kristen. Hal tersebut memperlihatkan bahwa filsafat klasik dapat ditempatkan berdampingan dengan teologi. Roma mengalami transformasi besar pada masa Renaissance. Para paus menginginkan Roma menjadi pusat dunia Kristen yang megah dan sesuai dengan statusnya sebagai pusat gereja. Basilika Santo Petrus menjadi salah satu proyek terbesar. Kita sudah pernah membahas tentang ini di konten tersendiri. Pembangunan kompleks tersebut melibatkan beberapa arsitek dan seniman selama beberapa generasi. Michelangelo memiliki peranan penting dalam desain kubah. Basilika tersebut kemudian menjadi salah satu simbol paling kuat hubungan antara gereja Katolik dengan seni dan arsitektur Renaissance. Namun, proyek besar semacam ini juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Disinilah muncul salah satu persoalan yang kemudian menjadi sumber kritik terhadap gereja. Sebagian paus pada masa Renaissance memiliki gaya hidup yang sangat megah dan terlibat aktif dalam politik. Kepausan tidak hanya berhadapan dengan persoalan teologi, tetapi juga perang, diplomasi, aliansi politik, dan perebutan kekuasaan. Beberapa keluarga bangsawan berusaha mendapatkan pengaruh melalui jabatan gerejawi. Nepotisme menjadi salah satu persoalan. Kondisi tersebut menimbulkan kritik karena jabatan gereja seharusnya berorientasi pada pelayanan spiritual, bukan semata-mata kekuasaan keluarga. Ketegangan akhirnya mencapai titik penting pada abad ke-16. Martin Luther menjadi tokoh utama dalam reformasi Protestan.
Pada tahun 1517, Luther mengkritik praktik indulgensi yang terkait dengan penggalangan dana pembangunan gereja. Perdebatan kemudian berkembang menjadi persoalan teologi yang jauh lebih besar. Luther mempertanyakan berbagai aspek otoritas gereja, termasuk hubungan antara kitab suci dan tradisi, pembenaran oleh iman, serta struktur otoritas gerejawi. Akan tetapi, reformasi tidak dapat dijelaskan hanya sebagai akibat dari Renaissance. Ada faktor politik, ekonomi, teologis, sosial, dan teknologi. Pertanyaan apakah Renaissance menjadi penyebab berkurangnya dominasi gereja Katolik sering muncul di kalangan publik. Jawabannya tidak sesederhana itu. Renaissance tidak menyebabkan runtuhnya gereja Katolik. Sebaliknya, Renaissance membantu menciptakan situasi yang memaksa gereja melakukan refleksi dan pembaruan. Gereja Katolik tetap bertahan dan bahkan mengalami pembaruan besar melalui kontra-reformasi. Jadi, hubungan antara Renaissance dan reformasi lebih tepat dipahami sebagai salah satu faktor dalam perubahan besar Eropa. Sebagai respons terhadap krisis di abad ke-16, Gereja Katolik menyelenggarakan Konsili Trente pada tahun 1545 sampai tahun 1563. Konsili tersebut menegaskan berbagai ajaran Katolik sekaligus melakukan pembaruan disiplin internal. Gereja berusaha memperbaiki pendidikan para imam. Seminari diperkuat. Disiplin gerejawi diperketat. Kritik terhadap penyalahgunaan jabatan dan pendidikan teologi ditingkatkan. Dalam bidang seni, gereja juga tetap menggunakan seni sebagai sarana evangelisasi. Lahirnya barok kemudian sangat berkaitan dengan kebutuhan gereja untuk menyampaikan iman secara kuat, emosional, dan mudah dipahami. Dengan demikian, krisis Renaissance tidak berakhir dengan kehancuran gereja Katolik. Sebaliknya, gereja memasuki fase pembaruan yang besar. Renaissance adalah zaman kontradiksi. Ia memuliakan manusia tetapi tetap hidup dalam masyarakat yang sangat religius. Ia mempelajari filsafat pagan tetapi menghasilkan banyak seni Kristen. Ia mengembangkan ilmu pengetahuan tetapi tetap mempercayai dunia spiritual. Ia menghasilkan karya seni yang luar biasa indah tetapi juga memperlihatkan ketimpangan sosial. Ia melahirkan kritik terhadap gereja tetapi pada saat yang sama menghasilkan beberapa karya Katolik terbesar sepanjang sejarah. Kontradiksi ini bukan kelemahan dalam memahami Renaissance. Justru kontradiksi tersebut merupakan karakter dasarnya. Renaissance memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya dunia modern. Perhatian terhadap individu berkembang. Pendidikan semakin penting. Studi sejarah berkembang. Bahasa dan teks dipelajari secara kritis. Seni mengalami revolusi. Ilmu pengetahuan berkembang menuju revolusi ilmiah. Percetakan mempercepat penyebaran informasi. Peta politik dan agama Eropa berubah. Semua itu kemudian menjadi bagian dari proses panjang yang membawa Eropa menuju modernitas. Namun, modernitas tidak lahir dengan menghapus seluruh warisan Kristen. Sebaliknya, banyak institusi dan konsep modern berkembang melalui masyarakat yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh kekristenan. Universitas, rumah sakit, sistem hukum, seni, musik, pendidikan, dan berbagai bentuk pelayanan sosial memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan tradisi gereja. Apakah gereja Katolik anti-Renaissance? Pertanyaan ini perlu dijawab dengan hati-hati. Secara keseluruhan tidak tepat mengatakan bahwa gereja Katolik anti-Renaissance. Banyak karya terbesar Renaissance justru dibiayai oleh gereja. Para paus mempekerjakan seniman. Katedral dan basilika dibangun. Perpustakaan dikembangkan. Manuskrip dikumpulkan. Namun, gereja juga tidak menerima semua gagasan Renaissance tanpa kritik. Gereja memiliki batas-batas teologis dan moral. Ketika gagasan tertentu dianggap bertentangan dengan ajaran iman, muncul konflik. Jadi, hubungan yang lebih tepat adalah hubungan dialog, patronase, ketegangan, dan negosiasi. Renaissance membantu membentuk identitas visual Katolik yang kita kenal sekarang. Ketika orang membayangkan Roma, Vatikan, basilika besar, kubah, lukisan dinding, patung marmer, dan karya Michelangelo, mereka sebenarnya sedang melihat warisan dari interaksi antara kekristenan dan Renaissance. Seni menjadi bagian dari pengalaman iman dan warisan tersebut tetap hidup sampai sekarang. Hubungan antara Renaissance dan Katolik menunjukkan bahwa iman dan kebudayaan tidak selalu harus dipisahkan. Manusia beriman tetap memiliki akal. Manusia dapat mencintai Allah sekaligus mempelajari alam. Seorang seniman dapat menggambarkan tubuh manusia dengan realistis, sekaligus melihat tubuh tersebut sebagai ciptaan Tuhan. Seorang filsuf dapat mempelajari Plato dan Aristoteles, sekaligus tetap menjadi seorang Kristen. Seorang ilmuwan dapat mengamati langit sekaligus bertanya tentang makna keberadaan. Dalam pengertian ini, Renaissance memperlihatkan potensi manusia yang sangat besar.
Tetapi ia juga menunjukkan bahwa kemampuan manusia membutuhkan arah moral. Salah satu tempat terbaik untuk melihat warisan Renaissance adalah Vatikan. Di sana terdapat berbagai karya seni, arsitektur, manuskrip, dan ruang yang memperlihatkan hubungan erat antara kebudayaan Eropa dengan Gereja Katolik. Arsitektur Basilika Santo Petrus menunjukkan bagaimana estetika klasik dan kebutuhan liturgis dapat dipadukan. Semua itu merupakan warisan yang bukan hanya artistik tetapi juga historis. Renaissance sering dianggap sebagai jembatan antara abad pertengahan dan dunia modern. Namun, istilah dunia lama dan dunia baru perlu digunakan secara hati-hati. Abad pertengahan bukan zaman tanpa ilmu. Renaissance bukan zaman tanpa agama. Dunia modern bukan zaman tanpa warisan Kristen. Sejarah jauh lebih berlapis. Ada kesinambungan dan perubahan. Dengan demikian, sejarah tidak berjalan melalui satu garis yang lurus. Renaissance memberikan pelajaran penting bagi manusia di zaman modern. Kemampuan manusia adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi kemampuan tersebut selalu membawa pertanyaan tentang arah dan tujuan. Jika manusia memiliki kemampuan yang semakin besar tetapi kehilangan orientasi moral, kemajuan dapat berubah menjadi kehancuran. Dalam perspektif Kristen, manusia memiliki martabat bukan karena ia mampu menguasai segala sesuatu, tetapi karena ia adalah ciptaan Allah yang memiliki kebebasan, akal budi, dan hati nurani. Disinilah Renaissance tetap relevan. Ia mengingatkan manusia tentang kemampuan untuk mencipta, berpikir, menemukan, dan memperbarui. Tetapi sejarah Renaissance juga mengingatkan bahwa manusia tidak pernah sempurna. Di balik karya seni yang sangat indah terdapat konflik politik. Di balik kemajuan ilmu pengetahuan terdapat perdebatan. Di balik kemegahan gereja terdapat kritik terhadap kekayaan dan kekuasaan. Di balik humanisme terdapat pertanyaan mengenai siapa manusia sebenarnya. Dan di balik seluruh perkembangan itu terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendalam, yaitu apakah kemajuan manusia hanya berarti manusia menjadi semakin mampu, ataukah manusia juga harus menjadi semakin bijaksana? Bagi tradisi Katolik, jawabannya terletak pada perpaduan antara iman dan akal, kebebasan dan tanggung jawab, keindahan dan kebenaran, serta kemajuan manusia dan pencarian akan Allah. Renaissance pada akhirnya bukan sekadar cerita tentang lukisan, patung, arsitektur, atau para seniman besar. Renaissance adalah cerita tentang manusia yang kembali bertanya mengenai dirinya sendiri. Siapakah manusia? Dari mana manusia berasal? Apa tujuan hidup manusia? Apa hubungan manusia dengan Allah? Dan bagaimana manusia menggunakan kebebasannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tetap hidup hingga hari ini. Karena itu, mempelajari Renaissance bukan hanya mempelajari masa lalu. Kita sedang mempelajari salah satu titik penting dalam perjalanan manusia menuju dunia modern. Renaissance memperlihatkan bahwa sejarah tidak selalu merupakan pertarungan sederhana antara agama dan ilmu pengetahuan, antara gereja dan kebebasan, atau antara tradisi dan kemajuan. Sejarah jauh lebih manusiawi daripada itu. Ada iman di dalam ilmu pengetahuan, ada filsafat di dalam teologi, ada keindahan di dalam liturgi, ada kritik di dalam gereja, ada pembaruan di dalam tradisi, dan ada tradisi yang tetap hidup di tengah perubahan zaman. Itulah sebabnya hubungan antara Renaissance dan Gereja Katolik begitu penting untuk dipelajari. Keduanya merupakan bagian dari kisah panjang tentang bagaimana manusia berusaha memahami dunia, dirinya sendiri, dan Allah. Dan warisan dari proses tersebut masih dapat kita lihat sampai sekarang, yaitu di dalam universitas, museum, karya seni, arsitektur kota-kota Eropa, tradisi intelektual kebudayaan barat, serta terutama di dalam karya-karya besar yang lahir dari pertemuan antara iman, akal, dan kreativitas manusia. Demikian pembahasan mengenai zaman Renaissance dan Gereja Katolik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.